rekan-rekan media, masyarakat, dan seluruh di Polres Ngawi di desa Wetan, desa Seligan. Pada hari ini dilakukan rekonstruksi sekaligus rilis di TKP atau di lokus delikti di desa Seligan, Kecamatan Paron. Untuk kejadian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya seseorang. Rekan-rekan yang saya hormati, bermula dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pada pukul 14.00 WIB. Saya selaku Kapolres bersama Kasat Serse mendapatkan informasi adanya masyarakat yang meninggal secara tidak wajar diduga akibat kekerasan. Dari hal tersebut dilakukanlah pemeriksaan beberapa saksi, kemudian dilakukan penggeledahan, kemudian dilakukan pemanggilan kepada ahli forensik. Dari pemeriksaan saksi tersebut, sebanyak 5 orang saksi terdiri dari tetangga, temukanlah keterangan-keterangan. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu itu baru penyelidikan, rekan-rekan. Dalam 1 kali 24 jam dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan koordinasi awal dengan ini, dan dilakukan kemudian pada hari Senin adalah ekshumasi selama 2 kali 24 jam. Perlu diketahui bahwa kejadian yang ada tindak pidananya ini perlu dilakukan pendalaman dan penyelidikan oleh pihak kepolisian, kemudian nanti diproses penyelidikan dan penyidikan. Dari hal tersebut dilakukan ekshumasi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 selama 4 jam di PPU tempat pemakaman umum Desa Seligan, dan dilakukan otopsi terhadap korban bernama Ahmad Romdon, umur sekitar 45 tahun, dan ditemukanlah bukti awal ya dari keterangan dokter forensik. Kembali penyelidikan dengan penyidikan, dilakukan gelar perkara, penyidikan, ditingkatkanlah dari penyelidikan kepada penyidikan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut juga ditemukan alat berupa palu. Bahasa sini pendam apa? Bodong, geden ya. Ini ditemukan. Saksi didalami lagi. Ternyata ada 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, dan petunjuk bahwa benar dan terpenuhi unsur dari istri Ahmad Romdon almarhum, yaitu pelaku atas nama Anis, umur 32 tahun, pekerjaan sehari-hari juga pelatih senam, kemudian membantu dari korban sebagai petani atau buruh tani. Kemudian kami dalami lagi dengan keterangan-keterangan yang lain yang kami kirimkan seluruh barang bukti ini. Ditemukanlah juga spray, kasur dengan baju-baju dari korban di belakang rumah TKP ini, karena ada adat budaya di sini yaitu dipendem barang-barang yang berkaitan dengan kematian yang tidak wajar. Kemudian dilakukanlah penggalian oleh tim penyidik, sehingga kami kirimkan semua ke laboratorium forensik supaya terpenuhi dari penelitian secara scientific investigation. Dari perkara tersebut terdiri dari korban, kemudian dilakukan koordinasi awal kepada
tim kejaksaan akhirnya dilakukanlah rekonstruksi sebanyak 19 adegan rekonstruksi. Awal mula dari kejadian tersebut adalahnya motif sakit hati dari pelaku ataupun utang ekonomi. Sudah berbicara terhadap korban, ternyata tidak ada solusi akibat utang-utangnya. Kemudian karena sakit hati, pada hari Jumat tanggal 17 Februari pukul 21.30, setelah korban masuk ke kamar di dalam TKP ini ada 2 kamar, kemudian di dalam rumah itu ada 3 orang, yaitu korban, pelaku, dan anaknya. Pada pukul 4.30 pagi hari Sabtu, pelaku memasuki kamar korban dan langsung memukul sebanyak 4 kali ke arah kepala bagian kiri atas saat tidur miring, sehingga korban mengalami pendarahan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari 4 kali memukul tersebut, pelaku keluar membuang alat pemukul ini di samping TKP, kemudian maju ke depan, ketemu beberapa saksi, akhirnya memanggil kakak kandung dari korban untuk menyampaikan bahwa suaminya sudah tidak bernapas lagi atau sudah dingin tangannya. Kemudian dari kakak korban tersebut datang menanyakan kepada pelaku kenapa. Ada beberapa keterangan yang tidak boleh disampaikan, bahwa dibilang pertama sakit, terus dibilang ngorok, jatuh, sampai dengan jatuh di kamar mandi. Dari hal tersebut kita kuatkan dengan keterangan saksi-saksi lain bahwa pelaku terpenuhi unsur adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebanyak 4 kali dengan alat berupa palu dari kayu. Rekan-rekan, semua tadi yang sudah dilakukan rekonstruksi sebanyak 19 adegan, kemudian alat bukti, dan sudah dihadiri oleh pihak kejaksaan ini untuk kepentingan penyidikan. Dengan sampai sekarang motifnya adalah pelaku tunggal, yang pelakunya adalah istrinya, sehingga pasal yang dikenakan adalah pasal lex specialis, pasal 5A Yunto 44 ayat ketiga Undang-Undang 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Barang siapa atau setiap orang yang melakukan kekerasan dalam lingkup keluarga yang mengakibatkan mati dengan ancaman pidana 15 tahun. Ini menjadi pelajaran atau wawasan bagi rekan-rekan maupun masyarakat bila mengetahui adanya tindak pidana harus melaporkan, karena itu merupakan tugas dari aparat penegak hukum untuk memproses dan membuktikan. Jadi tidak ada namanya ditutup-tutupi.